Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, segenap hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin alladhi anqadana wa iyyakum min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadhana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa taslihu biha al-qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita cahaya Islam sehingga kita bisa mengenal Islam lewat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita ini mengenal Islam, Bu, lewat siapa, Bu? Lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah bosan menasihati kita, yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan kepada kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengajarkan kita tentang Islam. Di dalam firman Allah disebutkan innad dina indallahil Islam, agama yang paling dianggap oleh Allah di sisi Allah adalah agama Islam. Jikalau kita sudah mengatakan saya muslim, saya adalah golongan orang Islam, siap-siap Anda harus mengerti tentang Islam. Apa itu Islam? Islam itu penyerahan diri pian, penyerahan diri sampean kepada Islam. Apa saja Islam itu? Islam bukannya hanya cuma syahadat, bukan hanya tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, dan tentang haji. Islam itu luas bermakna. Bu, antuk tak, Bu? Kita mengatakan kita sebagai orang Islam, penyerahan diri kita kepada Islam bagaimana? Pengertian dan definisi Islam adalah apa? Al-istislam wal inqiyad bi ahkami syar'iyyah, yaitu penyerahan diri kita, pengorbanan diri kita kepada siapa? Kepada hukum-hukumnya Allah yang sudah ditentukan oleh Allah lewat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang zaman sekarang, Pak, Bu, tidak mengerti Islam. Hingga beraninya mereka melecehkan yang namanya Islam. Berani mereka itu melecehkan Islam. Tidak takut dengan Tuhan
yang memberikan dan menggariskan agama sebagai agama Islam. Berani mereka hingga menerjemahkan Islam dengan pikiran kotor mereka, menerjemahkan Islam dengan hawa nafsu di dalam diri mereka. Orang-orang soleh mengatakan di dalam perkataannya, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad, beliau mengatakan tentang Islam, tentang definisi Islam, beliau mengatakan nahnu fi rauhin wa ra'ah wa huburin wastirahah, ni'matul Islam a'la ni'mat halat bisahah. Beliau mengatakan padahal kenikmatan beliau tidak seberapa dengan kenikmatan yang kita punya. Tolong anak-anak patwal diamankan tuh anak-anak kecil di belakang sana itu. Patwal. Tugas. Nahnu fi rauhin wa raha. Kami berada dan kami memiliki kenikmatan yang sangat sempurna, yaitu kenikmatan Islam, kata beliau. Jikalau kita ukur kenikmatan yang kita punya dengan kenikmatan beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita tidak ada apa-apanya, Bu, Pak. Rumah beliau kecil, mungkin lebih kecil, mungkin bukan separuhnya kelas yang di belakang saya, atau ruangan yang di belakang saya, bahkan seperempatnya rumah beliau itu. Hidup sebatang kara, ditinggal oleh istrinya meninggal dunia, dan beliau pun dalam keadaan buta. Orang di waktu itu tidak mengenal beliau siapa sosok Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tetapi beliau mengatakan apa? Nahnu fi rauhin wa raha. Kami berada di dalam kenikmatan yang sangat luar biasa, yang bisa menyegarkan daripada hidupku dan diriku. Apa itu, kata beliau? Nikmat Islam halat nikmat bisah, yaitu kenikmatan Islam yang lebih daripada kenikmatan yang aku punya, kata beliau. Beliau itu, Pak, Bu, sedikit saya ceritakan, pernah punya murid Sugi Panar. Kata wong Jawa niku napa, Bu? Sugih tenan. Temenan sugih, ndak bojo kula. Lek bojo kamplengan kula. Nggih, Bu. Sugih temenan, kalah bos batubara niku. Bos kelapa sawit kalah. Orang terkaya di Paranggian siapa? Ngeplos saya sampai ini. Nah, dibanding dengan muridnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tidak ada apa-apanya. Pernah beliau itu dikirim 1 kontainer emas berlian. Untung nggak nyebrang nang Parenggian. Nggak nyebrang nang Parenggian. Waduh, tembusin nang di. Akhirnya beliau apa? Mendengar dari muridnya yang lain di BCI ini, Bu. Sambil didekati telinganya, wahai syekh, wahai guru, betapa himungnya pian ini, senengnya sampean iki, mari ngene, sebentar lagi sampean iki sugih sak tarim. Orang sugih di tarim sana. Beliau heran, kenapa? Ente nggak dengar? Tidak mendengar saya. Ulun tidak mendengar, kata beliau. 1 kontainer emas berlian dikirim oleh murid pian. Beliau heran. Maka beliau langsung cepat-cepat mengambil apa? Mengambil 1 gelas air. 1 gelas air itu bukan diminum, Bu.
Satu gelas air itu diambil oleh beliau, dan beliau mengambil siwak, dan beliau mengatakan, tenggelamlah wahai fitnah di dalam diriku. Gak lama kemudian, singkat cerita, kontainer yang dikirim itu tenggelam di dasar laut. Tidak ada bekasnya, kecuali yang apa? Yang membawa kontainer tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian bulan dan bulan yang murid-muridnya pun menanti kedatangan emas berlian tersebut, gak sampai-sampai. Bertanya, wahai imam, ini kenapa? Kita sebentar lagi kaya, kok gak sampai-sampai emas berlian yang akan dikirimkan kepada kita ini? Kata beliau dengan senyuman yang sangat mulia, beliau mengatakan, sudah saya tenggelamkan di dasar laut, dan saya tidak mau fitnah datang di dalam diriku. Gipong gak ambil? Gipong gih? Fitnah itu, fitnahnya karena apa? Fitnah karena dunia itu tadi. Ulama-ulama pun menolaknya. Orang-orang soleh pun menjauhi daripada yang namanya dunia. Sekarang orang Islam kita lihat, ulama-ulamanya pun naudzubillah min dalik, mereka itu diadu domba satu sama yang lain. Karena apa? Karena tidak lebih bahwasanya mereka disogok dengan uang, naudzubillah min dalik. Sehingga mereka berani memfatwakan dengan sejelek-jelek fatwa mereka, disambung-sambungkan ayat-ayat Quran, firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kejadian sekarang yang menafsirkan bukan hati nurani mereka, yang menafsirkan hanyalah hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari inilah rusaknya Islam yang sekarang kita lihat. Dari sinilah bobroknya Islam yang kita lihat dan kita alami di zaman sekarang ini. Mungkin pian semuanya, antum-antum semuanya sudah lihat kejadian di media-media tentang bagaimana hal-hal yang kita sekarang digoyangkan pikiran kita, dipecah orang muslimin dan orang muslimat, mukminin dan mukminat, hanya karena uang, hanya karena uang aja mereka memfatwakan berani-beraninya, naudzubillah min dzalik. Tidak salah kalau seandainya Rasulullah SAW mengatakan apa? Hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Cinta dengan dunia itu adalah pangkal dari kebobrokan, pangkal daripada kerusakan di dalam dunia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam itu dahulu sebelum dijerumuskan di dunia, di mana tempatnya, Bu? Di mana, Bu? Di mana, Pak? Di Parenggean? Kada? Di mana? Di surga. Di surga Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau nikmati kenikmatan yang ada di dalam surga ini. Engkau bebas, apa yang kau mau, bebas, unlimited, bebas kuota. Bujur, Bu? Betul, Pak? Bebas, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada pakai bayar, kada ada tagihannya, kada ada orang datang ke rumah Anda, wahai Adam, bebas, ini nikmati semuanya. Cuma Allah mengatakan apa? Wala taqarraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Syaratnya Allah Ta'ala cuma satu, wahai Adam, jangan sekali-kali engkau mendekati ini pohon. Nggak boleh. Jangan tanya kenapa, jangan tanya apa sebabnya, dan jangan tanya bagaimana. Pokoknya jangan dekati ini pohon, bagaimanapun apapun yang terjadi. Fatakuna minadh dhalimin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang zalim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Manusia, namanya manusia, ada hawa nafsu. Ulun lawan pian, kita punya hawa nafsu. Bujur apa kada? Kalau yang nggak punya hawa nafsu itu siapa namanya? Jaran. Namanya malaikat. Kalau manusia, pasti dia itu mempunyai hawa nafsu. Pasti, nggak mungkin. Namanya hawa nafsu, namanya manusia tertarik dengan sesuatu yang dilarang kadang-kadang. Nah, ojo koncet deki miras. Jenenge anak, apa ndak oleh? Biasa ngono. Nah, ojo nang warung jablay. Biasa apa nang jero kono. Kalau tidak mendapat didikan yang baik. Namanya manusia. Penasaran, kenapa dengan pohon ini? Kenapa dengan buah ini? Kenapa ada di dalamnya? Kenapa saya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Nyedeki. Nah, katanya Allah, deket aja jangan, apalagi makan. Wala takarroba. Jangan kau dekat wahai Adam. Apalagi engkau megang, apalagi engkau makan, apalagi engkau sentuh. Jangan, kata Allah Ta'ala. Wala takarroba. Apa itu takarroba? Jangan engkau dekati. Ini area emergency siaga 1. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dilarang ya dilarang. Jangan pakai apa? Jangan pakai ditawar. Kita ini serba menawar. Bujur apa kada? Sholat ditawar. Gak tahu sholatnya 5 waktu apa 3 waktu. Yang betul berapa? 5 waktu apa 3 waktu? 3 waktu, kadang kan 5. Yakin 5? Yakin 5? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa melaksanakan sholat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Wala taqarraba. Jangan kau dekati wahai Adam. Siaga 1. Jangan. Hati-hati Adam. Ini bahaya. Penasaran. Kesempatan siapa? Kesempatan si iblis. Nah, iblis untuk apa? Untuk mendekati Adam ini. Karena iblis mempunyai musuh bebuyutan. Siapa musuh bebuyutannya? Siapa musuh bebuyutannya? Adam alaihissalatu wassalam. Yang harus dijerumuskan. Saya diusir oleh Allah, Adam harus terusir dari surga. Saya dipisahkan dari surga, Adam harus jatuh dari surga. Nah ini, makanya dosa yang pertama tampak, dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah yaitu iri, yaitu hasud. Orang hasud itu capek, bujur gak bu? Innal hasuda qad la yasud, dikatakan oleh orang-orang soleh. Orang yang mempunyai sifat iri selamanya tidak akan senang selamanya. Biarpun dia punya apa yang dia punya. Dia punya mobil mewah, semua mewah-mewah mobil. Punya rumah, semewah-mewah rumah. Tetapi masih ada penyakit di dalam dirinya, hasud. Jangan harap dia akan mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap seseorang mendapatkan kesenangan, dia pasti iri. Tetapi ada orang biasa, gak sugih, orangnya sederhana, tetapi tidak memiliki sifat apa? Sifat hasud. Orang mendapatkan bagus barangnya, dia senang, alhamdulillah. Ada orang beli mobil mewah, dia alhamdulillah. Ada orang bisa punya rumah mewah, dia alhamdulillah. Seperti itu. Didekati oleh iblis. Untuk apa? Untuk ditipu ini Adam. Adam makan aja sudah, nggak apa-apa dikit. Dikit aja dikit, coba biar rasakan enak, nyaman. Padas benar. Yang tahu padas gak rasanya padas? Padas itu apa sih rasanya? Ya padas bu. Padas ya padas. Padas itu ya pedes. Kita tahu bahayanya lombok. Lombok itu bahaya apa tidak? Rawit itu bahaya apa tidak? Bahaya.
bahaya bagi apa? Bagi manusia, apalagi usus. Kenapa kita penasaran? Ulun topat kada minum kada makan lagi tuh cabai rawit kada. Besoknya penasaran lagi, enak ternyata ya. Namanya apa? Padas. Penasaran. Manusia seperti itu jikalau apa? Jikalau ada iblis di sampingnya, ayo sudah nggak apa-apa. Tinggalkan sholat dikit aja, subuh aja kok nggak apa-apa. Yang penting duhur pian sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Subuh lewat-lewat dikit nggak apa-apa. Apalagi nggak sholat, bismillah nggak apa-apa. Halalan thayyiban. Habis subuh, iblis lagi datang. Sudah duhur sekalian. Kan yang tiga kan masih ada sholat. Ya, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Ya kan? Dua aja kok, ya kan? Besoknya lagi datang. Sekalian 3 witir. Ente nggak mau witir ente? Witir itu adalah sunnahnya Nabi. Ini iblis ini. Iblis yang kurang ajar. Ente lebih baik tinggalkan apa? Tinggalkan sholat witir aja sudah. Sekalian subuh, duhur dan asar. 2 masih sholat mending. Ini bahaya ini. Iblis pun dengan Adam seperti itu terusan. Asalnya Adam mau dekat sudah nggak usah. Datang lagi besoknya. Sudah Adam, ayat Adam. Ya kan? Sayang ini buah kuldi dari Parenggean ini. Ada sawitnya nih kuldinya ini. Nyaman jika lo pian jual loh ya Adam. Ya kan? Enggak mau lah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Datang lagi besoknya, sudah Adam bismillah. Halalan thayyiban sudah bismillah, dikit-dikit tuwel aja dah. Coba biar rasakan. Kayak play gitu nah. Fly, tau fly biar. Ya kan, mabok ngeleyang dikit itu dah. Ya kan, biasa yang ngaplos itu ngerti itu. Tapi di sini nggak ada yang ngaplos. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Yang ngaplos lebih baik ngaplos zam-zam aja sama air. Jangan ngaplos minuman keras, mihol, bin spiritus, jangan. Itu ngerusak akal pian semuanya. Kita diberikan air jernih kok pilih air yang kotor. Mereka yang minum minuman keras di dunia tidak akan merasakan minuman keras di surganya Allah. Padahal di surganya Allah Ta'ala itu fiha khamrun ladzatun lisyaribin. Ada khamernya minuman keras di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabok kepayang flash kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Didekati terus, akhirnya pun Adam dekat, semakin dekat. Orang kalau sudah dekat pasti apa? Pasti kepengen apa, Bu? Jikalau suami pian sudah dekat, dia dekat, pengen apa, Bu? Ya kan? Pasti pengen nyentuh kepalanya. Ya kan? Kalau sudah sentuh kepalanya, pengen apa lagi? Sentuh tangannya. Lambut benar tangan pian ini, Bu. Nah. Kalau sudah deketin tangannya bagaimana? Sudah di atas, sudah nggak tahu sudah. Begitupun Adam seperti itu. Dibujuk, dirayu oleh iblis sampai Adam pun memakan itu buah sedikit, akhirnya pun dijerumuskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita sedikit tentang iblis. Pernah datang ke Nabi Yahya bin Zakaria. Iblis datang kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Yahya ini anaknya Nabi Zakaria. Iblis mengatakan kepada Nabi Yahya apa? Ya Yahya, wahai Yahya, aku datang untuk menasehatimu. Kata Yahya, hebat benar pian, hendak menasihati ulun. Siapa pian? Pian ini adalah musuh Allah. Ulun kada butuh nasihat pian. Wahai iblis, ruh min indi, pergi dariku. Tetapi ulun hendak berguru kepadamu, katanya Yahya. Oh, Yahya berguru dengan iblis, bayangkan, Bu. Pian pernah berguru dengan iblis, Bu? Pernah berguru dengan syaitan pian? Tidak pernah. Yahya pernah berguru dengan siapa? Dengan iblis. Ya
iblis, tolong pian sebutkan tentang manusia, katanya Yahya. Katanya iblis, manusia itu sudah ada di dalam tanganku dan genggamanku, katanya iblis. Sudah mainanku ini, manusia ini, anak cucu Adam. Aduh, Adamnya bisa tertipu, apalagi anak cucunya. Gampang benar, apalagi yang tinggal di Parenggian, apalagi. Na'udzubillah. Tapi kada ada. Nah, mudah-mudahan orang Parenggian solihin wa solihat, amin. Cinta Rasulullah, amin. Cinta orang soleh, amin. Cinta ulama, amin. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Insya Allah kita berkumpul nanti dengan orang-orang soleh, dengan jenderalnya orang soleh, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya iblis, gampang. Selahnya manusia sudah ada di tanganku, wahai Yahya. Pian pengen tahu, aku beritahu bagaimana itu anak cucu Adam. Adamnya bisa aku tipu, apalagi dianya yang gak sholat subuh, yang gak sholat duhur, yang gak sholat asar, yang gak sholat maghrib, yang gak sholat isya. Sudah gampang. Ibarat apa? Ibarat bola, aku tendang ke pojok, aku tendang lagi ke pojok lagi, aku tendang lagi, aku tendang dan tendang. Dia gak ngerasa, padahal kepalanya udah peak. Bujur apa kada? Dia mungkin ketika bercermin, kepalanya apa? Kepalanya sempurna, padahal sudah benjol semua itu kepala. Karena kenapa? Sudah ulun tendangi dia hingga kepalanya pun menjadi peak. Makanya orang Jakarta mengatakan peak itu apa? Gobloknya goblok sudah. Jahilnya jahil murakkab. Naudzubillah min. Tahu pian jahil murakkab? Jahilnya jahil murakkab itu bodoh bin bungul bin apa lagi, Bu? Tahu pian bungul? Ya kan, itu jahilnya murakkab itu ditendangin terus sama iblis. Cedak, kepalanya benjol lagi. Benjol dengan apa? Dengan tipuan lagi. Tendang lagi, itu fitnah itu orang. Tendang lagi. Katanya iblis, ya aku beri engkau tentang bagian manusia. Katanya iblis. Yang pertama, ini derajat manusia yang aku ibaratkan dia itu seperti apa? Seperti bola. Yang mana setiap aku tendang kepalanya peak, kepalanya benjol, kepalanya bendol kemana-mana. Gampang dia, seperti bola kaki itu, kalau ditendangi mana-mana. Makanya bola itu kan apa? Bola itu diambil dari kata-kata bala. Berarti orang yang main bola banyak balaknya. Bujur bang ada. Kenapa namanya bola? Diambil dari kata bala. Bala itu apa? Bala itu musibah. Makanya jangan terlalu seneng apa? Main bola. Ya kan? Makanya ada beberapa ulama itu yang apa? Mengkecam, gak senang yang main dengan yang namanya bola. Kenapa? Ada sebabnya, Pak. Karena teringat setiap main bola, dia teringat kepalanya Sayyidina Husain, anak cucu Rasulullah. Di waktu itu dibelah, dipotong lehernya, dan dibuat main bola oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Makanya itu adanya bola seperti itu. Makanya jangan pian seneng main bola, lebih baik seneng main hadrah. Tahu hadrah pian? Ini hadrah nah. Bujur apa kada? Di sini ada yang taruhan bola apa kada? Ada ya. Adanya senangnya main hadrah, amin. Amin. Ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Senangnya main hadrah. Apa sih hadrah itu? Hadrah ini lah. Kenapa sih dia makan hadrah itu hadrah? Karena mengambil dari kata hadara. Berarti apa? Orang yang main hadrah mau khusyuk apa kada, tetap dia itu di hadapan hadrahnya Allah, di dalam naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya senenglah pian itu main hadrah. Nah, diam-diam main hadrah. Nah, kepala pian main hadrah. Nah,
Makanya kalau buat anak pian kepalanya, nah ya Rasulullah, itu biar sadar halanya itu. Salamun alaik, bangun subuh nak ya Rafi Asya, ya kan? Bujur apa kada? Seperti itu. Ya, tapi jangan faham nanti, Habib ini mengharumkan bola. Ada sebagian ulama mengambil fatwa demikian. Karena kenapa? Teringat dulu anaknya cucunya Rasulullah itu dibelah kepalanya oleh musuh-musuh Ahlul Bait, musuh-musuh yang mana membenci anak cucu Rasulullah. Setelah dipotong, itu kepala dibuat mainan untuk main bola. Di hadapan anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai menangis melihat ayahnya demikian. Bagaimana, Bu? Allah. Tetapi dia telah mendapat jaminan dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya iblis menggambarkan satu golongan manusia itu ibarat apa, wahai Yahya? Ibaratkan seperti bola yang gampang kupermainkan. Makanya istilah bola itu ada bola apa? Bola kaki, apa lagi bolanya? Ada bola voli, ada lagi bola apa? Bola basket, ada bola kasti, bola takraw, apa lagi banyak lah? Nah itu. Bola tenis, segala macam banyak istilah-istilahnya itu. Seperti itu. Kalau bola itu bisa bicara, mungkin pian dikatakan bohong benar pian ini. Ulun pian buat mainan seperti ini. Kenapa katanya bola? Kalau bisa bicara bola itu. Karena nggak bisa bicara, makanya kita memainkannya seperti itu. Manusia seperti itu, ya gampang dipermainkannya. Ya, orang kalau main apa? Main tenis meja contohnya ya. Main tenis meja itu bola pingpong itu istilahnya. Ada yang modelnya servenannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang caranya seperti, ada cemesannya seperti ini, macam-macam. Ya seperti itu manusia itu. Mudah untuk diperbudak, mudah untuk dibodohi. Na'udzubillah min dzalik, apalagi kalau sudah dengan yang namanya fulus. Kalau sudah dengan namanya jabatan, kalau sudah dengan namanya apa? Imbalan, na'udzubillah min dzalik, siapapun orangnya pasti terlena jikalau dia tidak memiliki iman yang begitu kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia merasa hebat, merasa benar, na'udzubillah min dzalik. Ini orang, kata iblis, adalah orang derajat manusia yang paling hina di hadapan Allah. Apalagi Allah, ulun aja kada mau dengan dia. Iblis tidak mau dengan dia. Makanya ketika kita melaksanakan kemaksiatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kemaksiatannya, ketika kita membicarakan kejelekan orang, sebelum membicarakan kejelekan orang, itu iblis sudah datang ke hadapan kita, memanas-manasi kita, meniup-niup di telinga kita. Sudah, ayo ngomong pulang terus. Ketika kita sudah terjadi membicarakan kejelekan orang, maka iblis pun mengatakan, ana bariun minka, wahai manusia, saya nggak mau dekat dengan anda karena anda di saat ini mendapat bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis aja nggak mau dekat lagi dengan kita. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makalah yang sudah berbuat dosa yang lalu jangan diikat lagi. Cepat-cepat apa? Beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Istighfar terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Ghaffar, mengatakan dalam dirinya apa? Maha pengampun. Kalau manusia pengampunannya, memaafkannya hanya sesaat. Di hadapan di luar pian mungkin kita nggak tahu dia memaafkan apa tidak sudah. Tetapi Allah Ghaffar, Maha Pengampun Allah. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW apa? At-ta'ib minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosanya seperti dia yang tidak memiliki dosa, dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu sudah berlalu, jangan ingat-ingat. Sekarang bagaimana? Istighfar,
Kita meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti akan menerima taubat kita. Amin ya rabbal. Kalau manusia diingat-ingat kita, ente dulu seperti ini sama anak, ente dulu seperti ini sama anak. Tapi kalau Allah tidak, sudah abdi wahai hambaku, sudah yang sudah biar sudah. Sekarang ente sudah. Selama ente masih mau bertobat denganku, aku terima tobat-tobatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama, kata iblis. Kemudian wahai Yahya, golongan yang kedua, ini golongan wali Allah ini, katanya iblis ini. Setiap aku mendekat kepada dirinya, dia cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit aku dekat dirinya. Setiap aku dekat dengan dirinya, terbakar tubuhku. Setiap aku dekati dengan dirinya, aku tidak kuat untuk mendekat dirinya. Karena kenapa? Setiap tipuan yang aku bisikkan di dalam telinganya, dia cepat-cepat istighfar dengan Allah, sehingga aku pun dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun kabur, tidak kuat dengan istighfar yang dia baca, kata iblis. Tingkat aulia Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita ini derajatnya apa? Wali, apa derajatnya tadi? Bola tadi itu. Bu, derajatnya apa, Bu? Wali apa bola? Bola. Ya kan? Tapi insya Allah dari malam ini, insya Allah kita cepat-cepat dari wali. Wali apa? Wali murid aja. Ya, jadi wali Allah. Bagaimana? Setiap iblis membisikkan kita, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Baca la haula wa la quwata illa. Baca subhanallah bihamdi subhanallahiladzim. Meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba mengatakan demikian? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hambanya, wali abdi masal. Wahai malaikat-malaikatku, sampaikan kepada hambaku tadi, apa yang dia minta pasti ulun berikan. Sampaikan kepadanya. Karena dia tidak menyembah kecuali aku, dan dia di saat ini meminta pertolonganku, maka kabarkan kepadanya, katakan kepadanya, wali abdi masal, apa yang diminta oleh hambaku pasti ulun diberikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebenarnya sholat itu adalah apa? Sebagai mempercepat kita untuk apa? Untuk dikabulkan doa kita. Kitanya saja nggak sadar di waktu itu mau khusyuk apa tidak sholatnya, yakin insya Allah doa-doa kita di dalam sholat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah sholat, pian apa? Jangan mendekati yang namanya kemaksiatan. Mau tidak mau, pasti akan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah mengatakan di dalam apa? Di dalam perkataan Al-Fatihah itu tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia menyembahku wahai malaikat, dia meminta pertolonganku wahai malaikat, aku berikan itu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah. Yang ketiga katanya iblis, nah ini golongan yang seperti engkau wahai Yahya, golongan para nabi dan para rasul yang aku sangat sulit untuk mendekatinya, kecuali memang di waktu itu gampang diperbudak, contohnya seperti Adam. Tetapi asal usulnya nabi dan para rasul adalah manusia yang paling sulit untuk digoda. Jadi tingkatannya anak cucu Adam itu yang seperti dijelaskan oleh iblis ada berapa? Ada tiga. Paling tidak jikalau kita sudah ibarat bola, kata iblis, naiklah dari majelis ini. Setelah majelis ini, ya Allah tadi ulun hadir majelis Rasulullah, paling tidak ambil dah dikit daripada sunnahnya Rasulullah. Ya Allah, apa sih? Paling tidak sebelum guring pian amalkan sunnahnya Rasulullah. Paling tidak pian nanti sebelum pulang ini nah apa? Pian berjabat tangan satu sama yang lain, mengucapkan salam, assalamualaikum, pian sehat, pian kabarnya. Kalau kita kadang-kadang agak lah melihat temannya di sebelah, nggak tahu siapa temannya, siapa namanya, di mana tinggalnya, nggak tahu dia dari daerah mana. Yang penting habis pulang majelis, pulang dia. Itu muka-muka judes itu, muka-muka sewot itu.
muka-muka banyak utang itu. Bujur apa kada? Tapi orang yang basyasyah, yang yaktasim, ya kan, yang selalu senyum, sanyum nah, ya kan, nyum-nyum, ya kan, tahu nyum-nyum biar, nyum itu senyum, ya kan, disambut ketika berjabat tangan. Ini berjabat tangan kita ketika mengucapkan assalamualaikum, maknanya luar biasa. Kita sudah apa? Menjamin keamanan kepada teman kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siap-siap, Anda harus menjaga teman Anda. Dari apa? Dari malapetaka, dari musibah. Kadang-kadang kita sesama orang muslimin melihat di jalan saja loh, ya kan, yang sudah kenal, jelas-jelas kenal, satu kampung di Parenggean sudah sebelah saya kecelakaan di jalan, kita nggak tahu. Oh, biar itu fulan kecelakaan, biarlah mampus. Padahal teman Anda, tetangga Anda, satu tinggal desa sama Anda, mampus ente, biarin kapok, syukur, alhamdulillah pian kok. Na'udzubillah min dzalik. Paling tidak seperti itu kita keluar dari majelis membawa keamanan kepada teman-teman kita yang ada di sini. Kita amalkan, ya Allah, ulun nanti malam paling tidak ya Allah pengen ngamalkan sunnah witir, ya Allah pengen sunnah witir nyaman benar kan. Coba pian rasakan sholat witir 3 rakaat aja, gak usah banyak, gak usah 11 rakaat, apalagi 1000 rakaat, gak usah terlalu banyak. Berapa? 3 rakaat aja. 3 rakaat berapa yang biasanya kita lakukan? 3 jam? 30 menit? 5 menit kalau sholat. Allahu Akbar. 2 rakaat salam tambah 1 lagi sudah pian tidur. Oh, nyaman pian. Besok amalkan lagi, ya Allah, besok kepen ulun apa? Amalkan sunnah lagi, ya Allah, sunnahnya Rasulullah, supaya ulun makin dekat dengan Rasulullah, ya Allah, pengen dekat dengan Rasulullah SAW. Hingga kita betul-betul mengamalkan sedikit demi sedikit, akhirnya apa? Sempurna mengamalkan sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan majlis Rasulullah ini milik kita bersama, bukan milik Al-Fajar, bukan milik ulun, bukan milik Ustaz Abdul Mun'im, milik kita semuanya, milik Anda pian semuanya. Di Parenggean, di Sampit, semuanya yang mendengar ini milik kita semuanya. Berarti kita adalah termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hati-hati keterlenaan kita dengan itu semuanya. Apa tadi? Kembali di dalam penjelasan Adam tadi. Ibarat buah kuldi itu seperti apa? Seperti harta, seperti dunia. Jikalau kita tidak bisa memahami itu dunia, kita akhirnya pun na'udzubillah min dalik terpeleset dengan dunia, terjerumus dengan dunia. Tunggu waktunya aja. Lihat orang-orang yang penguasa, orang-orang pejabat yang bisa memainkan negara Indonesia seperti apa? Seperti bola. Biarin aja. Kata orang Jawa itu digonggong dulu. Nggak tahu bahasa Banjarnya apa itu, guru. Digonggong itu di apa namanya? Diambung-ambungkan lah. Nah, bahasa Banjar apa? Sama. Diambung-ambungkan lah. Diambung-ambung terus, biarin aja. Oh, hebat, hebat. Lihat seperti Fir'aun, keadaan sakit 40 tahun. Bayangkan, keadaan sakit 40 tahun. Pian dikit-dikit sakit. Alhamdulillah. Masih bisa pusing. Alhamdulillah. Makanya ada orang soleh pernah menikah dengan seorang wanita. Wanita itu bunga sebanar, putih. Yang ulun tahu dari Parenggean katanya. Menikah. Saya terima nikahnya, Fulana binti Fulan dibayar utang. Bismillah jadi. Boleh kada ya bayar utang ya? Ditransfer boleh apa kada? Boleh aja kalau meridok dia. Yang penting dibayar nanti. Ya. Akhirnya apa? Menikah. Suaminya dapat sakit, pusing, lemas, masuk angin, ya kan, angin barat atau macam-macam sakitnya nih. Si istri lihat gak sakit-sakit istri nih, seminggu kada sakit, 2 bulan kada sakit, 3 bulan, man. Padahal banyak angin ribut nah, angin puting beliung kada sakit-sakit. Ini keturunan Fir'aun apa gimana ini? Gak sakit-sakit ini perempuan. Oh, ini gak beres nih. Ulun menikah dengan perempuan yang salah ini, ya kan? Ditanya, gak sakit? Kada.
minum obat pian, minum obat apa pian? Kada minum obat dulu. 2 bulan kada sakit, 3 bulan, setahun gak sakit. Sekarang aku talak engkau. Ditolak. Loh, kenapa wahai suamiku? Ulun masih cinta dengan pian. Karena pian kada pernah sakit. Kenapa? Ulun takut pian keturunan Fir'aun. Karena Fir'aun gak sakit-sakit. Wahai istri, suamiku jangan ulun pisahkan, ulun jangan. Ulun masih cinta. Ya kan, ibarat semua orang ini ngontrak dan di dunia milik kita bersama, dunia milik kita berdua. Nah, itu orang kalau sudah cinta yang demikian ya, cinta palsu itu. Yang penting cerai nggak bisa. Pian kada sakit-sakit, ulun takut kelainan jiwa pian ini. Coba kasih waktu aja setahun, seminggu saja. Setahun 1 hari kada sakit, setahun 2 hari kada sakit, 3 hari kada sakit, 4 hari kada sakit, setahun seminggu kada sakit, sudah cerai. Kada bisa. Tolong cerai, pokoknya cerai nggak bisa. Cerai berapa kali? 2 cerai, 2 talak sudah. Tolong rujuk ulun segala macam, insya Allah ulun sebentar lagi sakit. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kejadian benar, di kitab tuh ada itu, ya kan? Di kitab ada, ya kan? Nggak tahu di kitabnya Al-Fajr ini ada nggak ada ya? Di kitab diceritakan seperti itu. Kada, weh. Tolong rujuk ulun sebentar lagi, insya Allah sebelum 2 tahun ulun akan sakit, pasti sakit. Akhirnya dirujuk kembali sebelum 2 tahun sakit. Akhirnya apa? Ini baru istriku. Berarti pian ini adalah wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia nggak diuji oleh Allah, nggak pernah sakit, hati-hati. Betul ini. Karena sakit itu pemberian dari Allah. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-marad yukaffiru dzunub. Atau kama qala Rasulullah, sakit itu adalah sebagai penggugur dosa. Pak Haji Saka ngakak. Sapi aman, sapi ya. Kambing aman, kambing. Habis gini makan kambing nih, nyati-nyati sama Pak Haji Saka. Ya Rabbal alamin, seperti itu. Alhamdulillah pian sudah sakit ya, alhamdulillah, biarpun sakit kepala, alhamdulillah. Makanya kalau kita sudah mendapatkan sakit, bersyukur dengan Allah. Kada sakit sebulan, hati-hati. Ya sakit-sakit yang biasa aja, jangan sampai yang tumor-tumor, yang stroke-stroke itu jangan. Bahaya, mudah-mudahan kita sehat selalu, amin ya Rabbal. Tapi kalau pusing-pusing dikit, masuk angin dikit, ya alhamdulillah, ya kan? Ya kan, kalau tanya orang Jawa itu gelegian dikit gak apa-apa. Kalau orang Banjar bahasanya apa gelegian itu? Itu apa bahasanya? Hah? Oh, apa bahasanya? Gelegian itu apa? Gelegian? Hah? Mengagak? Gak tahu bahasanya sendiri nih. Ya kan? Nggak apa-apa, karena kenapa? Masih dicintai oleh Allah Subhanahu. Rasulullah aja pernah demam Rasulullah, sakit Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi, para sahabat Rasulullah pernah mendapatkan sakit apa? Sakit yang tidak bisa disembuhkan. Tolha bin Zubair, Abdurrahman bin Auf, wabah kuman, nerima dengan apa? Dengan legowo, dengan hati yang besar, mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, alhamdulillah, la taj'al li mithl Fir'aun. Jangan kau jadikan aku seperti Fir'aun. Itu doa-doa mereka. Jangan kau jadikan aku seperti Fir'aun, wahai Allah. Ij'alni ka Muhammad. Jadikan aku seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya dari itu kita jangan sampai terjerumus dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya dunia itu tadi, bahaya. Apapun jadi halal, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, kebalikannya pun seperti itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Hingga apa? Hingga Indonesia kita lihat sekarang, ya, sudah fitnah kemana-mana. Nggak lebih, semuanya hanyalah apa? Semuanya hanya semua permainan uang,
permainan dunia, naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah milih hidup sederhana, tidak milih hidupnya seperti Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, milih hidup sederhana. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah jam 10:30 ini, enggak rasa ya. Padahal saya dibatasi jam 10 malam tadi sama Ustaz Abdul Mun'im. Tapi insya Allah berkah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah ceritanya kita sambung 2 bulan lagi. Insya Allah 2 bulan lagi panjang umur, sakit-sakit dikit kada apa-apa, amin. Mau sakit apa? Biar stroke, ginjal, sakit kepala dikit, sakit parut dikit lah, sakit panas dalam dikit, tidak apa-apa. Mudah-mudahan insya Allah kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ayo kita sama-sama berzikir, angkat tangannya ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita niatkan mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditumbuhkan orang-orang soleh, ulama-ulama yang ikhlas-ikhlas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penista-penista agama, tidak ada penista-penista Al-Quran. Adanya penista Al-Quran karena orang Islamnya sendiri yang menistakan Al-Quran. Hati-hati, jagalah baca Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran di rumahnya banyak debunya. Usap dengan kain, bersihkan dengan kain, baca Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya. Ayo sama-sama angkat tangannya. Ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah. Ayo yang binian sama-sama angkat tangannya. Kita rendahkan diri kita ke hadapan Allah. Allah mendengar doa-doa kita. Allah mendengar dan himung dan sangat senang jikalau ada hambanya yang mengatakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya. Ampuni dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Hilap kesalahan kami ya Allah. Kami menyadari kami banyak salah, kami banyak khilaf, tetapi Engkau pasti akan mengabulkan dan mengampunkan dosa-dosa, kesalahan dan hilaf kami ya Allah. Wahai Sang Maha Pengampun, ampuni dosa kami. Wahai Sang Maha Pengampun, ampuni dosa kami. Wahai Sang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa ibu bapak kami, mereka yang masih hidup, mereka yang sudah meninggal, ampuni dosa-dosa mereka. Lebih keras, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Siapa nama yang paling berhak disebut adalah namanya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lebih keras, lebih keras, lebih keras. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami. Dosa orang tua kami yang sudah meninggal, lapangkan kuburan mereka, luaskan kuburan mereka, jauhkan mereka dari azab kubur, jauhkan mereka dari siksa kubur, jauhkan mereka dari siksa kubur ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami prihatin keadaan kami yang semakin merosot dalam ibadah, sehingga kami tidak bisa menikmati lezatnya ibadah ya Allah. Kami bisa merasakan nikmatnya makanan, nikmatnya minuman,
Tumbuhkan di dalam diri kami kelezatan, kami bisa menikmati lezatnya ibadah ya Allah, bisa menikmati lezatnya salawat ya Allah, bisa menikmati lezatnya ruku ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah, bisa menikmati lezatnya sujud ya Allah, bisa menikmati lezatnya membaca Al-Quran ya Allah, hingga di dalam diri kami cinta Al-Quran, cinta sujud, cinta ruku, cinta sholat ya Allah. Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau yang menggiring kami hingga kami ada di saat ini dan di tempat ini ya Allah. Engkau yang menentukan kami hingga kami bisa menyebut namamu ya Allah. Engkau yang sayang kepada kami hingga kami ada di tempat ini ya Allah. Jikalau Engkau tidak sayang, Engkau akan jauhkan kami dari majlis ini ya Allah. Tetapi kesayanganmu yang sangat luas ya Allah, hingga kami bisa hadir di tempat ini, hingga kami bisa memujimu dan menyebut namamu ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Wahai sang pemberi nikmat, kami pengen mendapatkan kenikmatan sujud. Wahai yang memberikan nikmat, kami pengen nikmatnya sujud, nikmatnya berzikir, hingga kami enggan melaksanakan kemaksiatan, hingga kami enggan melaksanakan kemaksiatan, hingga kami bisa menjauhi kemaksiatan, hingga kami bisa menjauhi dosa, hingga kami bisa menjauhi dosa, hingga kami bisa menjauhi dosa, hingga kami bisa menjauhi dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, sebenarnya tidak pantas bagi kami untuk menyebut namamu, tetapi Engkau yang mau kami untuk menyebut namamu. Engkau yang menginginkan kami untuk menyebut namamu. Engkau gerakkan lisan kami untuk menyebut namamu. Engkau gerakkan hati kami untuk duduk di majlis ini ya Allah. Wahai pencipta langit dan bumi, wahai yang menciptakan neraka dan surga, berikan kami hidangan-hidangan ampunanmu ya Allah. Berikan kami hidangan-hidangan zikir, hidangan-hidangan Al-Quran, hidangan-hidangan salawat ya Allah. Ya Allah, ayo lebih keras sebut namanya, ayo lebih keras. Lagi melihatmu sekarang Allah, lagi mendengarkanmu Allah, lagi melihatmu Allah, lagi mendengarkanmu Allah, lagi melihatmu di saat ini Allah, mendengarkanmu Allah. Apa yang Anda minta pasti didengar dan dikabulkan olehnya Allah. Allah, Allah, ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah. Teteskan air matamu, pejamkan matamu, ambil kenikmatan zikir kepada Allah, dan engkau merasakan nikmatnya zikir. Oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kami mengeluh keadaan Indonesia. Jangan kau berikan kami kecuali pemimpin saleh, pemimpin muslim, pemimpin saleh, pemimpin muslim ya Allah. Dari Sabang ke Merauke ya Allah, Engkau mampu atas ini. Kami meminta kepadamu wahai Sang Maha memberikan segala permintaan Allah. Oh ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong dimaknai hadirin dan hadirat, ada satu tiang
yang diciptakan oleh Allah. Tiang tersebut gerak selama ada hamba yang mengatakan la ilaha illallah. Tiang itu terus bergerak dan bergerak di hadapan Allah hingga Allah mengatakan diam wahai tiang. Dia pun tidak diam, bergerak dan bergerak. Ya Allah, aku tidak akan diam sampai engkau mengampuni mereka yang mengatakan la ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Manusia yang peduli dengan kita semuanya, manusia yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, dialah Nabi Muhammad. Jangan Engkau pisahkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Di surga-Mu ya Allah, kami bisa mencium tangan sang Nabi ya Allah, bisa memeluk tubuh sang Nabi ya Allah. Ya Allah, kami takut kelak di surga Nabi di lantai berapa, kami di lantai bawah. Memang nikmat di surga, tetapi tidak ada kenikmatan selain memandang wajah sang Nabi ya Allah. Kumpulkan kami semuanya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kami bisa duduk bersama Nabi Muhammad ya Allah, bisa berbincang dan berdiskusi dengan Nabi Muhammad ya Allah, mencium tangan sang Nabi ya Allah, memeluk tubuh sang Nabi ya Allah. Anak kami, istri kami, kerabat kami, orang-orang tua kami ya Allah, mereka yang ada di sini, lakiannya, biniannya, semuanya, anak-anak kecilnya ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surga-Mu bersama Nabi Muhammad ya Allah, bersama Nabi Muhammad ya Allah. Kami menyesali atas segala hilaf kami ya Allah, atas dosa kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Indonesia ya Allah, berikan pertolongan muslimin dan muslimat. Kami tidak menginginkan Indonesia seperti Suriah, kami tidak menginginkan Indonesia seperti Palestina, kami tidak menginginkan Indonesia seperti Bosnia yang sudah hancur ya Allah. Dan kami pun menjadi budak-budak mereka ya Allah. Kami pengen jadi budak-Mu ya Allah, kami pengen jadi budak-Mu, tidak menjadi budaknya manusia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah. Mereka yang menginginkan Indonesia hancur ya Allah, berikan kehancuran kepada mereka. Lenyapkan Indonesia ya Allah, lenyapkan mereka dari Indonesia ya Allah, lenyapkan dari negara pertiwi ini, NKRI ini ya Allah. Satukan orang-orang solehnya ya Allah, muslimin muslimatnya ya Allah. Junjung tinggi para ulama, para wali ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sama-sama ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Farij alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Angkat tangannya, hadir ke Indonesia. Muslimin ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul wa anta ni'mal mu'in, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Farij alal muslimin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli uyub wakashif li kulli
واغفر هذا المؤذن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حن الحمام وزاد رسح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين. Ayo sama-sama ya, ayo sama-sama lebih keras hadirkan keadaan Indonesia ini dengan pertolongan oleh Allah. Sekali lagi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada antum semuanya, hadirin dan hadirat yang hadir di saat ini, dan juga jamaah teman-teman saya, kerabat saya yang sudah menjemput dari tadi siang di bandara, kemudian ada yang menyiapkan pengawalan sampai saya tiba di saat ini di tempat ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Pasti Anda akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan berkumpul kembali di hari kiamat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama baginda Nabi Muhammad, menatap wajahnya yang sangat indah, melihat senyumannya yang sangat menawan. Wahai kekasih diri kami, kami takut jauh darimu wahai kekasih kami. Wahai jantung hati kami, wahai ruh kami, kami takut jauh darimu di hari kiamat. Kami takut tidak bisa melihat wajahmu di hari kiamat. Kami takut tidak bisa mencium tanganmu di hari kiamat. Kami takut tidak bisa dekat denganmu di hari kiamat ya Rasulullah. Mereka mengadakan acara ini, kami berkumpul bersama-sama ya Allah. Kami pengen dekat dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami semuanya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan kami semuanya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan kami semuanya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebut namanya dengan indah, sebut namanya dengan senang, sebutkan, masukkan dalam hatimu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu 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 Allah, Allah. Sama-sama. Allah, ingat dosa-dosa kita, ingat kesalahan kita kepada Allah. Allahu Allah, 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 la ilaha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Jadi kalau ada salah dari saya, minta halal, minta ridho sebelum ulun berangkat lawan pian seberataan. Jikalau ada salah kata-kata ulun minta maaf lawan pian seberataan, pian semuanya, sampean semuanya, insyaallah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Al-Fatihah.